Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kurikulum prototype. Apa itu kurikulum prototype? Kurikulum prototype merupakan kurikulum pilihan yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum prototype melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Kurtilas. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah, penggerak, dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap tahun ajaran yang ada di Indonesia. Sebelum diterapkan pada setiap satuan pendidikan, mari kita mengenal 6 hal baru yang ada dalam kurikulum paradigma baru. Pertama, struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru, kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi utuh. Ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang saat ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dan bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Keenam, untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru, yaitu informatika, dan akan diajarkan melalui dari jenjang SMP. Di mana saja kurikulum prototype bisa digunakan? Kurikulum prototype ini bersifat opsional, artinya hanya akan diterapkan di sekolah-sekolah yang berminat untuk menggunakan kurikulum tersebut sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran. Saat ini, kurikulum prototype pun telah diuji cobakan di 2.500 sekolah yang tergabung dalam program sekolah penggerak. Kenapa menggunakan kurikulum prototype? Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pandemi mengharuskan adanya penyesuaian strategi untuk mengatasi kehilangan pembelajaran. Hasil evaluasi yang dilakukan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa sekolah yang menggunakan kurikulum darurat lebih maju 4-5 bulan belajar daripada yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Sekian penjelasan dari saya mengenai kurikulum prototype. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.